Oke. Selanjutnya kita masih akan membahas tentang vektor. Sih caranya menentukan resultan dari suatu vektor. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektor. Yang pertama, untuk vektor yang searah, dia dijumlahkan. Ya, kalau untuk yang berlawanan arah, nah dia dikurang. Sedangkan ya, untuk dua vektor yang membentuk sudut, maka resultannya itu menggunakan rumus yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 dikali AB cos theta. Dengan catatan, jika tetanya bernilai 90, ya, jika tetanya bernilai 90, karena cos dari 90 ini 0, ya, maka di sini apapun yang dikalikan 0, dia akan 0 ya semua. Jadi khusus untuk tetanya 90, maka R-nya bisa ditulis akar dari A kuadrat plus B kuadrat saja. Gitu. Bagaimana Bu kalau yang contoh satu ini? Nih, untuk vektor yang searah. Nah, ini yang searah misalkan ada satu vektor ini F-nya, F1 ini bernilai 3 Newton. Arahnya ke sini. Kemudian ada vektor lagi ke sini. F2. Ini bernilai 6 Newton. Nah, untuk mencari resultannya, berarti kita tinggal tambah aja ya. F1 ditambah dengan F2. Hasilnya adalah 3 Newton ditambah 6 Newton, yaitu 9 Newton. Jadi resultan dari F1 dan F2 itu 9 Newton. Nah, kemudian bagaimana jika berlawanan? Nah, kalau berlawanan, misal panahnya kita rubah di sini, panahnya menjadi seperti ini. Berarti resultannya adalah F1 karena dia berlawanan dikurang dengan F2, yaitu 3 Newton dikurang 6 Newton. Hasilnya adalah min 3 Newton. Gitu. Ini untuk yang dikurangi. Nah, untuk yang membentuk sudut seperti ini, nah ini menggunakan rumus ini. Nah, tadi ya, kalau misalkan dia tetanya 90, maka menggunakan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, saya punya contoh soal di sini. Sudutnya ini tadi 90 derajat, berarti nggak usah pakai nilai cos. Kalau misalkan dia ada sudutnya, berarti kita pakai sudutnya. Berarti rumusnya kita tulis di sini R, nah, sama dengan akar. Nah, ini kita kasih nama F1, ini F2 ya. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Ya, ini boleh pakai F, boleh pakai AB, ya pokoknya rumus yang awalnya tadi yang seperti di slide sebelumnya. Kemudian kita masukin aja di sini. Ya, F1-nya ini 20 Newton kuadrat ditambah 40 Newton kuadrat plus 2 dikali 20 dikali 40. Jangan lupa cos dari 60. Nah, kita uraikan lagi cos dari 20 kuadrat ini kan 400 ya. Dan tambah 1600. Nah, ini 2 dikali 40 dikali 20 hasilnya adalah 4.800. Kemudian cos dari 60 itu nilainya setengah. Kita coret aja di sini, boleh langsung menjadi 2.400. 2.400.
Di totalnya menjadi 4.400. Nah, kalau misalkan dipakai kalkulator sains fisik, langsung dihitung, boleh. Akar dari 4.400 berapa. Tapi kita boleh kalau misalkan nggak pakai kalkulator, kita sederhanain aja akarnya. Nah, akar dari 4.400 itu berapa? Yang kira-kira ada akar kuadratnya di sini. Oh, berarti 400 ya tadi. 410 dikali dengan 11. Nah, akar kuadrat dari 400 itu berapa? 20. Nah, akarnya akar 11. Oh, jadi resultannya adalah 20 akar 11 Newton. Gitu. Oke, ini pakainya plus. Ya, pakainya plus. Nah, kenapa pakainya plus? Karena dia ke kanan, kemudian F2 ke kanan, F1-nya juga dia ke arahnya nyerong ke atas. Oke, selanjutnya contoh berikutnya di sini dia mempunyai 3 buah vektor dan ada beberapa sudutnya, ada 2 sudutnya. Seperti di video sebelumnya, kalau misalkan dia akan bernilai cos jika tetanya itu diapit ya. Jadi kalau tetanya diapit ini dia bernilai cos. Diapit kalau misalkan dia bernilai sin yang tidak ada tetanya gitu. Nah, berarti yang nilai cos yang mana? Oh, yang ini F3 di sini nilainya cos dan F1 di sini nilainya cos. Ya, kita kasih nama aja di sini. Ini sumbu X, nah ini sumbu Y. Ya. Kemudian kita analisis ya. Ini menggunakan metode analitik atau analisis atau uraian sama saja. Mulai dari F1 ya. F1-nya ini sudutnya diapit di sini. Oh, berarti dia nilainya bernilai cos, yaitu F1 atau Fx1 ini dia nilainya adalah F1 cos 37 derajat. Nah, kemudian yang di atasnya ini bernilai sin. Yang ke atas atau di sumbu Y berarti dia Fy1 sama dengan F1 sin 37 derajat. Nah, ini boleh kita langsung hitung. F1-nya 10. Lalu cos 37 ini 4/5. Kali 4/5. Dicoret, ini 2, maka hasilnya 8 Newton. Lalu F1 dia 10 tadi. Nah, nilai sin 37 dia 3/5. 3/5. Dicoret, ini 2. Ini nilainya 6 Newton. Kemudian F2 ini dia tidak memiliki sudut, ya, tidak membentuk sudut, jadi dia tetap F2. Gitu. Kemudian yang F3. Nah, ini F3 ini garisnya terhadap Y di sini. Dan ke sini. Ya, maka nilai Fx-nya tadi F3x sama dengan F3 cos theta, karena tetanya di sini yang diapit ya. Yang diapit bernilai cos. Yang diapit bernilai cos. Berarti ini F3-nya 15 cos theta. Cos 53. 15 dikali cos 53, 3/5. Coret ini 3 ya. Nilainya adalah 9 Newton. Kemudian yang Fy-nya, F3Y. Fy3 boleh. Maka F3 dikali sin theta. Kita masukkan di sini F3-nya itu
15. Lalu sin tetanya itu 4/5. 4/5. Ini dicoret ya, boleh 3 menjadi 12 Newton. Nah, kita udah punya semua F1, F2, dan F3. Nah, kemudian kita uraikan dulu dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Jadi ada seperti ini. Ini ada X, Y. Kemudian ada F1 tadi, F2, F3. Ya. F1-nya tadi berapa yang di sumbu X? Oh, ini 8. Kita masukkan di sini 8. Kemudian di sumbu Y, oh 6. Kita masukkan di sini 6. Lalu F2. F2 di sumbu X tidak ada ya. Maka di sini kita tulis nilainya 0. Di sumbu Y 25. Nah, kita lihat nih arahnya. Oh, ke bawah dia arahnya di sini. Jadi dia 25-nya min. Ya, min 25 karena dia arahnya ke bawah. Kemudian F3-nya. F3 di sumbu X, dia bernilai 9. 9. Nah, tapi karena dia masuk ke sebelah kiri, maka dia min 9. Nah, kemudian yang terhadap Y, nilainya 12. Nah, 8, nah, kemudian kita total semua menjadi sigma F. 8 ditambah min 9 jadinya min 1. Kemudian 6 dikurang min 25 jadinya itu min 19. Min 19 dikurang 12 min 7. Nah, setelah itu kita cari resultannya, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar dari min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Akar dari 1 ya ditambah 49. Akar 50. Nah, 50 ini berapa sih? Kita bisa sederhanakan 50 itu akar dari 25 dikali 2 ya. Nah, maka menjadi sederhana 5 akar 2. 5 akar 2 Newton hasilnya. Jadi resultannya adalah 5 akar 2 Newton. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk lebih jelasnya lagi. Selanjutnya, saya punya contoh soal lagi. Kalian bisa kerjakan di rumah, di buku tulis masing-masing. Caranya sama seperti yang sebelumnya, dengan metode analitik atau uraian. Nah, sudutnya juga ada 2 sudut dan juga ada 3 buah vektor. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua belas.